Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Wahyu pasal 3 ayat 8 yang berkata sebagai berikut. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka suatu pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Ayat ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia, salah satu dari 7 sidang jemaat dalam buku Wahyu, bahwa Tuhan itu tahu siapapun dia, pribadi maupun keluarga, kelompok atau jemaat atau penduduk kampung, siapa saja. Tidak ada yang tidak diketahui Tuhan. Dan ayat ini mengingatkan, aku tahu segala pekerjaan. Dalam hidup ini seringkali kita bisa mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Kita seringkali gagal, kita seringkali salah, dan ada banyak hal yang seringkali membuat kita berpikir sepertinya Tuhan tidak tahu, sepertinya Tuhan tidak terlibat, sehingga kita mengalami kegagalan, kita membuat kesalahan, dan seringkali itu pun membuat kita menyesal, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, kita ambil sikap menyerah. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan tahu siapa kita, apa perbuatan kita. Tuhan tahu segala jerih lelah kita, bahwa Tuhan memperhatikan setiap jerih lelah pelayanan kesetiaan kita saat orang lain tidak lihat kita. Banyak orang bisa tidak lihat apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang percaya, baik dalam lingkungan rumah tangganya, baik dalam gereja lokalnya, baik dalam kantornya, tempat usahanya, semua dia sudah kerjakan dan banyak orang tidak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Oleh sebab itu, di dalam mengerjakan segala sesuatu, Tuhan ingatkan, aku tahu segala pekerjaan. Kita tidak perlu mencari pengakuan manusia, bahwa kita sudah bikin ini, sudah bikin itu, kita sudah kerjakan hal-hal yang luar biasa. Tidak perlu manusia membuat pengakuan tentang siapa kita. Karena ada banyak orang lain justru meniadakan keberhasilan orang lain. Sudah dicapai sesuatu, nggak mau diteruskan, nggak mau dilanjutkan karena nanti dibilang kita nggak bisa bikin apa-apa, hanya mengerjakan sisa pekerjaan orang lain. Itu hal-hal yang salah yang kita buat karena kita ingin pengakuan dari pekerjaan kita. Padahal pekerjaan kita pun Tuhan tahu. Sampai hal yang kecil yang kita kerjakan Tuhan tahu. Dan oleh sebab itu, karena Dia tahu, maka Dia juga tahu kepada siapa Dia harus buka pintu. Ketika pintu berkat dibuka, ketika pintu kebahagiaan, ketika pintu sukacita, ketika pintu damai sejahtera itu dibuka, itu bukan terjadi kebetulan. Itu yang harus diingat. Ketika pintu kebahagiaan terbuka, pintu berkat terbuka, pintu damai sejahtera terbuka, itu bukan kebetulan.
karena sudah didahului dengan pengertian bahwa Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Tuhan tahu apa pekerjaanmu. Dan itulah yang kita harus ingat. Jika kita diberi kesempatan melayani, layanilah pekerjaan itu dengan baik. Lakukanlah dengan maksimal. Karena satu saat akan ada pintu berkat yang terbuka untuk kita. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Tidak bisa ditutup oleh siapapun. Karena itu kita harus ingat, pekerjaan kita yang menentukan pintu-pintu akan dibuka atau tetap tertutup. Pengertian kita tentang bagaimana Tuhan menilai kita, itulah yang akan membuka pintu berkat kita. Jadi pelayanan adalah kesempatan untuk menerima pintu yang terbuka. Itulah akses berkat. Jadi ketika kita bisa melayani, itulah cara untuk mendapatkan berkat. Ketika kita disuruh melayani, itulah kesempatan untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat menjamin manusia memperoleh pintu yang terbuka kalau bukan Tuhan. Karena Dia katakan dirinya juga adalah pintu bagi domba-dombanya. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada musuh, tidak ada sistem, atau tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Ketika pintu itu terbuka, berkat itu, kesehatan itu, kedamaian itu, ketentraman itu, sukacita itu tuh akan terus menyalir dalam kehidupan kita dan tidak ada yang bisa menutupnya. Sistem boleh canggih, teknologi boleh modern, tapi pintu berkat, pintu kemurahan, pintu belas kasihan Tuhan tidak dapat ditutup oleh semua itu. Walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi karena pekerjaanmu memperkenankan Tuhan, berkat Tuhan terbuka. Bukan karena dia punya orang yang kuat, karena dia punya kemampuan yang cukup, tidak. Tuhan tidak cari yang kuat, Tuhan butuh yang setia. Karena kepada mereka yang setia, pintu itu terbuka. Kepada mereka yang setia, damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan akan selalu terbuka buat mereka yang setia. Hai hambaku yang setia, sabarlah menikmati kebahagiaan dari Tuhan karena setia. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami membangun sikap hidup yang baik. Dari setiap kegiatan pekerjaan kami, tidak ada yang terselubung di mata-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sibuk dalam rumah tangga dan pengabdian kepada institusi lembaga yang berhubungan dengan masyarakat umum. Ingatkan kami supaya kami tetap maksimal, karena Tuhan menilai pekerjaan kami. Walaupun kemampuan kami terbatas, tapi biarlah pekerjaan kami yang bersungguh-sungguh itu akan membuka pintu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, untuk kami tetap ada di depan pintu yang nantinya terbuka, karena kami setia. Kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.